dan tak tentu arah. Engkaulah gembala yang menuntunku, membimbingku masuk di tempat yang tenang. Kau cahayaku, memimpinku dalam kegelapan. Kau cahayaku, penopangku dalam kesesatan. Kini aku berserah, karena aku tahu Kaulah cahayaku. Shalom, dalam pertemuan ini kita akan membahas Wahyu pasal 5 ayat 5-14 mengenai singa dari Yehuda dan anak domba bertanduk 7 dan bermata 7. Beshem ha'af ben firwah kodesh ha Elohim echad. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Allah yang Esa. Amin. Kemarin kita kehilangan salah satu peserta kelas kita yang cukup rajin datang ke Aquila Center untuk belajar bersama-sama, termasuk di pelajaran tentang Kitab Wahyu, Dr. Maruli Togatorok. Beliau ini mengidap HIV sudah cukup lama, bertahun-tahun yang lalu, dan hidupnya ditopang dengan obat-obatan. Tampaknya beliau sedang mempersiapkan untuk pulang ke rumah Bapa dengan baik. Hampir semua kelas-kelas saya, Dr. Maruli ini selalu hadir dan juga beliau mengambil sekolah teologi S2 di STT Ekumene. Terakhir ketemu saya kira-kira bulan November tahun lalu dan saya melihat semangatnya yang begitu luar biasa, tetap belajar, entah itu onsite, entah itu online. Bayangkan beliau datang dari Merauke, datang ke Jakarta untuk bersekolah S2 dan pertemuan saya dengan beliau waktu itu sangat manis ya. Saya melihat ada satu semangat dengan seseorang yang sakit begitu parah tetapi tetap belajar tentang firman Tuhan sehingga malam ini kita tidak bertemu dengan beliau karena kemarin jam 11 malam beliau meninggal. Ada banyak kalau nanti Anda mau menggoogle, beliau cukup aktif sebagai pembicara dari orang yang terkena virus HIV dan bagaimana cara mengatasinya, kehidupannya, dan persiapannya ketika nanti satu saat beliau meninggal dunia. Dan akhirnya setelah menyelesaikan kehidupannya dengan baik, akhir hidupnya dengan baik, dengan belajar firman Tuhan, karena studi Bible is the highest worship dan beliau percaya bahwa apa yang dia lakukan mendapat perkenan dari Tuhan. Ini beberapa konten YouTube yang nanti mungkin bisa Anda ikuti ya. Kesaksian yang luar biasa dari seorang penyintas HIV, Dr. Maruli Togatorok. Beliau sudah pulang ke rumah Bapa, mungkin satu saat kita akan bertemu lagi di langit baru dan bumi yang baru. Seperti kita hari ini, kita semua adalah orang-orang yang antri. Nggak tahu kita kapan akan dipanggil oleh Tuhan. Tetapi sementara kita sedang antri, mari kita bersama-sama mengisi kehidupan kita untuk berbuat baik dan juga untuk belajar tentang firman Tuhan, mengenal Dia dengan lebih baik dan lebih baik lagi. Bagaimanapun pengenalan kita akan Tuhan itu berproses. Proses satu orang dan proses orang lain itu berbeda. Tergantung kemampuan berpikir kita, tergantung kemauan kita juga. Jadi kita semua sedang berproses dan kita semua sedang antri untuk mendapat panggilannya. Dan ketika kita dipanggil, saya harap kita semua juga mengikuti teladan dari Dr. Maruli yang mempersiapkan kehidupannya betul-betul untuk menjadikan hidupnya berarti di hadapan manusia dan di hadapan Bapa untuk memberikan yang terbaik bagi sesamanya. Beliau di dalam keadaan sakitnya tetap bekerja sebagai seorang dokter gigi dan juga banyak belajar dengan semangatnya yang begitu luar biasa. Dan kiranya ini menjadi satu teladan yang baik bagi kita semua. Oke, kita masuk pada Kitab Wahyu yang tidak melulu bicara tentang akhir zaman, tetapi banyak bicara tentang teologis. Sampai saat ini pun masih kita belajar tentang teologis yang sangat kental dalam Kitab Wahyu. Dan kita masuk pada pewahyuan level ketiga, mulai dari Wahyu pasal 4
Dan kita masuk sekarang pada Kitab Wahyu pasal kelima, ayat 5 mengenai singa dari Yehuda, sampai nanti Wahyu 5 ayat 14 bicara tentang penyembahan bagi anak domba. Korelasi angka 7, 7 tanduk, 7 mata, 7 pujian, dan seterusnya. Oke, yang pertama kita belajar singa dari Yehuda. Wahyu 5 ayat 5. Lalu berkatalah seorang dari tua-tua itu kepadaku, "Jangan engkau menangis. Sesungguhnya singa dari suku Yehuda, yaitu Tunas Daud, telah menang, sehingga ia dapat membuka gulungan kitab itu dan membuka ketujuh meterainya." Perhatikan ada 7 sil, 7 meterai. Angka 7 sangat erat sekali di kitab Wahyu. Angka 7 adalah angka pengampunan. Dan kita melihat di sini ada istilah singa dari suku Yehuda. Siapa yang dimaksud di sini? Nanti kita akan belajar. Singa sebagai hiasan dan kiasan. Pahatan gambar singa menghiasi dinding samping kereta-kereta tembaga yang digunakan di Bait Allah. Ditulis dalam 1 Raja-Raja 7 ayat 27-36. Dan ada 12 patung singa di kedua sisi anak-anak tangga yang menuju takhta Salomo, selain patung 2 singa yang berdiri di samping sandaran lengan takhta itu. Singa adalah lambang dari suku Yehuda. Kemudian di sini ada 12 patung singa. Angka 12 itu merujuk kepada bangsa Israel, yang merujuk kepada putra-putra Yakub. Selain itu di Bait Allah dalam penglihatan Yehezkiel dihiasi kerup-kerup yang memiliki 2 muka. Yang satu muka manusia, yang satu lagi muka singa. Di Alkitab, singa itu kebanyakan disebutkan sebagai lambang atau kiasan. Nah, di sini Anda lihat ada singa, ada anak domba, di sini ada figur Yesus Kristus. Seluruh bangsa Israel secara terpisah, suku Yehuda, suku Gad disamakan secara nubuat dengan singa untuk menggambarkan kedahsyatan dan keberanian dalam peperangan yang adil benar. Allah menamakan dirinya dengan singa dalam melaksanakan tugas penghukuman atas umatnya yang tidak setia. Dicatat dalam Hosea pasal 5 ayat 14. Karena itu singa sebagai lambang keadilan yang berani, cocok untuk dikaitkan dengan kehadiran dan takhta Allah. Dan itulah yang ditulis dalam Wahyu 4 ayat 7. Singa disebut lebih banyak daripada binatang buas lainnya di Alkitab. Dan di sini melambangkan raja keberanian dan kuasa dan pelaksana utama penghakiman dari Allah. Yesus Kristus adalah singa dari suku Yehuda. Singa adalah simbol suku Yehuda serta Gad. Dalam Wahyu 5 ayat 5, Yesus disebut sebagai singa dari suku Yehuda. Bahasa Yunaninya leon. Jadi lion, leon. Berasal dari bahasa Yunani. Lion, leon. Ya. Nah, kenapa kok disebut sebagai tunas Daud? Matius 1 ayat 1 menyebutkan bahwa Yesus Kristus keturunan dari Daud. Matius 1 ayat 1. Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Daud dari suku Yehuda. Sefer Toledot Yeshua Hamashiach ben David ben Abraham. Matius 1 ayat 2 lebih jelas lagi memerinci. Abraham memperanakkan Ishak, Ishak memperanakkan Yakub, Yakub memperanakkan Yehuda. Urutan silsilahnya itu menurun. Disebutkan Abrahamnya dulu, baru kemudian Abraham memperanakkan Ishak, Ishak memperanakkan Yakub, dan Yakub memperanakkan Yehuda. Jadi betul-betul Yesus adalah keturunan Daud dari suku Yehuda. Matius 1 ayat 1 adalah silsilah dari garisnya Yusuf, bapak angkatnya Yesus. Karena Yesus lahir dari Roh Kudus, maka Yusuf berarti bapak angkatnya. Tapi kok ditulis dalam silsilah, ini banyak biasanya polemikus-polemikus Muslim itu menyalahkan Alkitab kita.
Yusuf itu cuman bapak angkatnya, kok pakai ditulis ini pasti Injil itu salah. Tetapi enggak, ya. Ini adalah model dari penulisan di mana orang Yahudi itu mengakui anak angkat sebagai anak sendiri dari seorang laki-laki yang membesarkannya. Nanti kita akan pelajari. Jadi untuk rincian dari silsilah Yesus Kristus nanti Anda bisa membaca dalam laman sarapan pagi. Judulnya Yesus anak Daud, keturunan Daud, ya, silsilah Yesus Kristus. Dan di sini kalau tadi kitab Injil Matius, di sini ada Injil Lukas. Injil Lukas itu mencatat silsilah Yesus Kristus dari nama-nama laki dari garis ibunya, yaitu Maria. Kalau yang ini masih dapat diterima karena memang Yesus lahir dari rahimnya Maria. Itu masih bisa diterima. Tapi biasanya Matius pasal 1 itu biasanya enggak diterima sebagai silsilahnya Yesus Kristus. Karena ini silsilahnya dari garisnya Yusuf. Enggak relevan katanya. Karena Yusuf bukan bapak biologis dari Yesus. Maka ini enggak relevan, kata para polemikus Muslim. Biasanya dalam perdebatan antar agama. Tapi apakah benar tuduhan mereka? Saya catat juga di dalam laman sarapan pagi, judulnya adalah adopsi, mengangkat anak. Bahwa di dalam hukum Yahudi yang tertulis di dalam Sanhedrin pasal 19b, ini adalah kitab tradisi orang Yahudi, mengatakan bahwa Shekol Hamegadel Yatom Betok Beito, Heela Alaf Hakatuf Keelu Yaldu. Seorang laki-laki yang mengasuh anak yatim atau anak yang nggak punya bapak di dalam rumahnya, maka laki-laki itu terhitung bahwa dialah yang memperanakkannya atau melahirkannya. Jadi walaupun dia bukan bapak biologis, tapi dia yang membesarkannya, dia terhitung sebagai bapaknya. Ini ditulis dalam hukum Yahudi Sanhedrin 19b. Juga ada catatan rabbinik dalam Shmot Rabbah 46 ayat 5 yang menyatakan Hamegadel af velo hamolit. Seorang boleh dipanggil sebagai bapaknya walaupun dia bukan yang memperanakkannya atau yang melahirkannya atau yang memberikan benih kepadanya. Jadi bapak angkat menurut tradisi Yahudi dihitung sebagai bapaknya sendiri. Maka Matius pasal 1 enggak salah ketika mencatat silsilah Yesus Kristus dari garisnya Yusuf. Karena Yesus Kristus terhitung sebagai anaknya Yusuf, walaupun Yusuf bukan bapak biologisnya. Hukumnya di mana ditulis? Hukumnya ditulis dalam Sanhedrin 19b ayat 13 dan juga Shmot Rabbah 46 ayat 5. Makanya kita sebagai orang Kristen untuk hal-hal yang nggak kita mengerti, karena memang ada banyak hukum-hukum Yahudi yang nggak dijelaskan di dalam Perjanjian Baru. Itulah pentingnya bagi orang Kristen juga belajar mengenai antropologi budaya, budayanya orang Yahudi, supaya kita dapat mengerti kenapa silsilahnya Yesus Kristus dari garisnya Yusuf yang dia adalah keturunan Daud dari garisnya Salomo, itu juga dicatat di dalam Injil. Demikian pula Lukas menulis silsilahnya Yesus Kristus dari garisnya Daud, dari anaknya yang bernama Nathan, yang dimana Nathan nanti yang merupakan juga putra dari Betsheba, yang dari Daud, itu nanti melahirkan atau menurunkan seorang yang bernama Maria yang menjadi ibu Yesus. Jadi di sini berdasarkan hukum Yahudi, hukum adopsi yang disebut dengan imuts atau mispat habanim, anak-anak yang terhitung karena hukum. Makanya silsilah Yesus ada dua sisi. Dari sisi bapaknya, yaitu di Matius pasal 1, dan juga dari sisi ibunya yang dicatat dalam Lukas pasal 3. Sekarang kita tentu ingat mengenai Yesus Kristus dan perempuan Samaria. Yang dimana ada satu kisah Tuhan Yesus melewati daerah Samaria.
suatu daerah yang memiliki kepercayaan sendiri, yang mereka nggak mau diseragamkan dengan kepercayaannya orang Yahudi. Jadi di sini orang-orang Samaria, mereka juga berdasarkan Taurat, tapi Tauratnya Taurat yang sudah dimodifikasi oleh kalangan Samaria. Tuhan Yesus mengingatkan kepada perempuan Samaria ini dengan tidak menyembunyikan perspektif Yudeanya, bahwa memang ada pertikaian antara orang Yahudi dengan orang-orang Samaria, yang dimana orang-orang Samaria tidak mengakui keunggulan atau kepemimpinan dari suku Yehuda. Mereka memisahkan diri dari kepercayaan orang Yahudi. Tetapi di sini Tuhan Yesus mengingatkan bahwa Musa menuliskan tentang siapakah yang mendapatkan nubuat dari Yakub, bahwa hanya ada satu suku. Suku ini mendapatkan suku kepemimpinan yang dimana tongkat kerajaan tidak akan lari atau tidak akan pergi dari garisnya Yehuda. Maka dalam Yohanes 4 ayat 22, Tuhan Yesus memperingatkan kepada perempuan Samaria itu bahwa keselamatan datang dari bangsa Yahudi. For salvation is of the Jew, ki hayeshuah min hayehudim. Walaupun ada pertikaian antara orang Samaria dengan orang Yahudi, tetapi yang dinubuatkan, yang akan menurunkan Mesias yang dijanjikan itu adalah garis Yehuda. Ditulis dalam Kejadian 49 ayat 10. Ini YouTube-nya, judulnya Tuhan Yesus dan Perempuan Samaria. Dan bahasan saya di situ mengenai perjanjian Yehosua yang kedua. Jadi kita harus mengingat bahwa ada satu waktu perpecahan kerajaan Israel itu selepas Salomo meninggal, kerajaan itu terpisah menjadi utara dan selatan. Setelah pembuangan di Babel, ternyata masih ada sisa-sisa Israel yang di utara. Mereka adalah orang-orang Samaria, Somrim. Mereka tinggal di daerah Gunung Gerishim, di daerah Syikar di sini. Karena orang Samaria ini nggak bergaul dengan orang Yahudi, yang dimana di Galilea itu juga dikunjungi orang Yahudi, ya. Perhatikan di sini, peta ini menarik. Kalau ada orang Yahudi di Galilea mau datang ke Yerusalem, mereka itu nggak mau lewat langsung begini, nggak mau. Mereka muter dulu, nyebrang Sungai Yordan, lewat ke sini daerah Perea, terus itu nanti nyebrang lagi Sungai Yordan. Jadi muter jalannya. Tapi ketika Tuhan Yesus datang ke bumi, dia dari Yerusalem mau balik ke Galilea, rupanya Tuhan Yesus nggak mau jalan muter. Dia mau potong kompas langsung ke sini. Makanya si perempuan Samaria itu heran. Loh, kamu orang Yahudi kok ada di sini? Kamu orang Yahudi kok minta air sama aku gitu kan? Karena mungkin gaya bicaranya, gaya pakaiannya berbeda. Ini pasti orang Yahudi. Tapi di situ justru Tuhan Yesus mau menemui perempuan ini untuk mengabarkan Injilnya. Dan ternyata perempuan itu bukan perempuan sembarangan, dia sangat tahu isi dari kitab Torah. Dan di sini sangat mungkin bahwa Tuhan Yesus hendak mengangkat naskah Torah Samaria atau Samaritan Pentateuch, karena Tauratnya orang Samaria itu sedikit berbeda dengan Tauratnya orang Yahudi. Karena ada yang diganti sama mereka. Misalnya Gunung Ebal menjadi Gunung Gerizim. Dan ada beberapa perbedaan-perbedaan antara Tauratnya orang Yahudi dan Tauratnya orang Samaria. Kenapa? Karena mereka nggak mau mengakui keunggulan suku Yehuda. Tetapi Tuhan Yesus mengingatkan bahwa keselamatan datang dari bangsa atau datang dari suku Yehuda atau Yahudi. Jadi Yehuda dan Yahudi itu sama saja. Kita baca Kejadian 49 ayat 8 sampai 10. Kenapa Yehuda itu dilambangkan dengan singa muda? Yehuda, engkau akan dipuji oleh saudara-saudaramu. Tanganmu akan menekan tengkuk musuhmu. Kepadamu akan sujud anak-anak ayahmu. Wow. Perhatikan di sini. Nubuat
dari suku Yehuda nanti yang akan menjadi raja itu sudah diucapkan oleh Yakub ketika dia hendak meninggal. Ini menarik, menarik banget ya, bahwa sebenarnya anaknya Yakub yang paling sempurna, ya, yang baik, yang pinter, nggak punya salah, itu justru Yusuf kan? Tapi kenapa di sini? Yang diberi nubuat tongkat kerajaan yang dimana nanti akan sujud anak-anakmu, itu bukan Yusuf, tetapi siapa di sini? Yehuda. Yehuda adalah seperti anak singa. Setelah menerkam, engkau naik ke suatu tempat yang tinggi. Hai anakku, ia meniarap dan berbaring seperti singa jantan atau seperti singa betina. Siapakah yang berani membangunkannya? Gur Arye Yehuda. Yehuda adalah seperti singa muda. Gur Arye Yehuda. Miteref meni. Alita kararafats ke Arye ukelavi. Mi yekimen. Siapakah yang berani membangunkannya? Jadi di sini jelas Yehuda disebut sebagai singa yang muda. Gur Arye Yehuda. Ayat 9. Yehuda adalah seperti anak singa setelah menerkam. Engkau naik ke suatu tempat yang tinggi, hai anakku. Ia meniarap dan berbaring seperti singa jantan atau seperti singa betina. Siapakah yang berani membangunkannya? Ayat 10. Tongkat kerajaan, perhatikan, tongkat kerajaan tidak akan beranjak dari Yehuda ataupun lambang pemerintahan di antara kakinya sampai dia datang yang berhak atasnya, maka kepadanya akan takluk bangsa-bangsa. Lo yashur sefet mi Yehuda umekokek mi ben raglav ad yavo Shilo. Menarik, ini ada kata Shilo. Shilo ini adalah gelar bagi Sang Mesias. Sampai Silo datang atau yang berhak atasnya, maka kepadanya akan takluk bangsa-bangsa. Jadi disinilah dikatakan bahwa Yehudalah yang nanti ditunjuk oleh Allah untuk melahirkan Mesias yang dijanjikan. Ada janji, ada sosok pemberes dosa, itu ada sejak Kejadian 3 ayat 15 yang disebut sebagai proto-evangelium. Jadi disinilah Kejadian 49 ayat 8-10 nubuat bagi Israel, bagi Yehuda, berkat kerajaan atau otoritas. Yehuda adalah salah satu dari 12 putra-putra Yakub. Dia bukan putra sulung. Putra sulungnya itu Ruben, yang lahir pertama dari Lea. Tetapi perhatikan, yang mendapat hak kesulungan bukan Ruben juga, tetapi Yusuf. Itulah sebabnya putra-putra Yusuf yaitu Manasye dan Efraim, keduanya ditunjuk oleh Yakub menjadi bapak leluhur bagi suku-suku Israel juga. Jadi Efraim dan Manasye derajatnya dinaikkan seperti derajat paman-pamannya karena Yusuf memiliki berkat dua bagian karena Yusuf mendapat hak kesulungan. Jadi hak kesulungan diberikan kepada Yusuf, tetapi otoritas kerajaan tidak diberikan kepada Yusuf, tetapi diberikan kepada Yehuda. Dan Yehuda digelari singa. Dalam pemahaman umum, singa itu juga disebut sebagai raja hutan, kan? Kalau Anda pernah lihat singa, kan badannya itu begitu agung, begitu gagah kalau dibandingkan dengan binatang-binatang yang lain. Rasul Yohanes merujuk kepada seseorang yang layak menyandang gelar royal. Singa dari suku Yehuda yang diambil dari Kejadian 49 ayat 9 dan juga tunas Daud yang ditulis dalam Yesaya 11 ayat 1 dan 10 dan juga Matius pasal 1. Jadi kitab Wahyu 5 ayat 5 secara eksplisit menyamakan Yesus Kristus dengan singa dari suku Yehuda yang disebutkan dalam berkat Yakub dalam Kejadian 49 ayat 8-10. Disinilah Yesus Kristus akan memenuhi nubuatnya
dengan mengalahkan iblis, menghancurkan kepala ular, dan kemudian tumitnya harus remuk, yang dimana badannya sendiri harus menerima kematian tubuh. Yang dimana dengan kematian Kristus ini, nanti manusia dapat diselamatkan karena Yesus Kristus yang mengambil konsekuensi kematian itu. Dalam Kejadian 49 ayat 8-10, yang dimana ini adalah nubuat Israel bagi Yehuda. Dan perhatikan, ada paradoks. Sang Mesias yang lahir dari keturunan Daud, tetapi dia juga adalah tuannya Daud. Dia disebut sebagai tunasnya Daud, tapi Daud sendiri memanggil tunasnya itu sebagai tuannya. Wow, ini menarik banget ya. Dan itu juga dibahas nanti oleh Yesus Kristus dalam Matius pasal 22 ayat 41-46. Dalam Mazmur 110 ayat 1. Ini disebut sebagai Mazmur Mesianik. Perhatikan, Mazmur Daud. Demikianlah firman Tuhan, Tuhan besar-besar ini. Ini adalah Adonai. Demikian firman Tuhan, Yod-Heh-Vav-Heh, Adonai, kepada Tuanku. Wow, siapa yang disebut Tuanku di sini? Dia merujuk kepada Mesias yang dijanjikan. Tapi Mesias yang dijanjikan ini, dia nanti lahir dari keturunannya Daud. Kalau Anda tahu bahasa Jawa ya, ada yang namanya tingkatan-tingkatan, pernahe opo, gitu kan. Seorang yang lebih tua itu selalu dianggap pangkatnya lebih tinggi. Seorang kakek pangkatnya lebih tinggi daripada bapak, bapak pangkatnya lebih tinggi daripada anak, anak pangkatnya lebih tinggi daripada cucu. Nah, ini cucunya Daud dipanggil oleh bapak leluhurnya, kakek leluhurnya buyutnya ini. Buyut, kakek buyutnya ini manggil Yesus yang adalah keturunannya itu sebagai tuan. Ini aneh, ya. Apalagi di daerah timur ya, yang namanya keturunan itu pastilah derajatnya lebih rendah daripada leluhurnya. Tetapi di sini perhatikan Daud sebagai leluhurnya Sang Mesias memanggil cucunya sebagai tuanku. Berarti cucu ini adalah sosok yang lebih besar daripada Daud yang adalah Raja Israel sendiri. Wow. Jadi ini adalah suatu nubuat bahwa Sang Mesias yang dijanjikan adalah sosok yang jauh lebih besar daripada Daud, sehingga Daud harus menyebut cucunya sebagai tuannya juga. Le David Mismor Neum Adonai Ladoni. Firman Tuhan kepada tuanku. Keren ya. Chef Lemini at Ashit Ofecha Hadom Raklecha. Duduklah di sebelah kananku sampai ku buat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kaki. Jadi jelas di sini, kedatangan Yesus di bumi bukan ujuk-ujuk, tetapi sudah dinubuatkan sejak Kejadian 3 ayat 15, juga dalam Kejadian 49 ayat 9-10, dan juga dalam Mazmur 110 ayat 1 yang dimana bapak leluhurnya, kakek leluhurnya itu manggil cucunya sebagai tuannya. Nah sekarang kita akan belajar mengenai apa sih sekarang itu kok tampaknya sinonim antara Israel, Ibrani, dan Yahudi. Padahal Israel kan nama lain dari Yakub. Ibrani adalah nationality dari Ibrahim, ya kan? Dan kemudian Yahudi adalah salah satu suku dari Israel. Tapi kenapa di kemudian hari Israel, Ibrani, dan Yahudi ini menjadi sinonim? Kenapa kok jadi sinonim? Padahal mereka adalah sosok yang berbeda. Ibrani adalah bapak leluhur dari Abraham, Israel adalah bapaknya Yahudi, tapi kenapa kemudian Ibrani, Israel, Yahudi dalam pemakaian berikutnya sampai hari ini
bisa kita maknakan dalam artian yang sinonim. Kenapa sinonim? Ini karena keunggulan Yahudi di antara suku-suku lainnya yang sudah dinubuatkan pada Kejadian pasal 49 ayat 9 sampai 10. Misalnya di sini, Keluaran 10 ayat 3. Ini kan bangsa Israel. Bangsa Israel juga dirujuk sebagai orang Ibrani. Bangsa Israel disebut sebagai orang Ibrani. Padahal Abraham menurunkan banyak sekali anak-anak. Termasuk ada Ismail, kemudian ada Midian, dan lain-lain. Ada banyak sekali anak-anaknya. Tetapi kenapa hanya orang Israel yang disebut sebagai bangsa Ibrani? Ini karena keturunan yang menjadi pilihan dari Tuhan adalah yang lahir dari Sarah. Maka keturunan Ishak yang nanti disebut orang Ibrani. Nasionalitinya Bapak Abraham. Perhatikan Keluaran 10 ayat 3. Lalu Musa dan Harun pergi menghadap Fir'aun dan berkata kepadanya, beginilah firman Tuhan Allah orang Ibrani. Maksudnya Allahnya Abraham. Adonai Elohe Ha'ifrim. Jadi artinya hanya orang Israel saja yang disebut sebagai Ha'ifrim. Orang Midian nggak disebut Ha'ifrim. Orang Didan nggak disebut Ha'ifrim. Orang Ismail nggak disebut Ha'ifrim. Hanya orang Israel yang disebut Ha'ifrim. Jadi di sini karena yang diakui sebagai keturunan yang dipilih oleh Tuhan adalah yang lahir dari Sarah, maka kemudian gelar Ibrani hanya diberikan kepada keturunan Israel. Kemudian Keluaran 3 ayat 6. Akulah Allah ayahmu, maksudnya leluhurmu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Jelas di sini Keluaran 3 ayat 6 merujuk kepada garis kenabian yang dipilih oleh Allah. Vayomer Anohi Elohei Aviha, Elohei Abraham, Elohei Ishak, Elohei Yaakov. Maka yang ada di garis lurus Abraham, Ishak, dan Yakub ini saja yang disebut sebagai orang Ibrani. Garisnya Abraham yang dia adalah orang Ibrani. Dan menarik nanti bahwa Abraham menurunkan bangsa Israel yang nanti bangsa Israel, bangsa pilihan Tuhan ini, perhatikan, mereka ada satu waktu akan dibuang ke Babel. Perhatikan di sini Yehuda, kerajaan Yehuda, mereka dibuang di Babel di sini. Nah, ini ada bulan sabit subur di sini, Babilonia di sini. Dan pembuangan ini dalam bahasa Ibrani disebutnya galut, exile, pembuangan ke Babel yang terjadi pada tahun 1806 sebelum Masehi. Jadi disinilah kenapa Israel, kemudian Ibrani, Yehudi, Yehuda itu menjadi kata yang sama. Karena apa? Karena selepas Raja Salomo mati, kemudian kerajaan Israel ini terpecah menjadi dua. Yang atas ini dikuasai oleh suku-suku keturunan Yusuf, yaitu Efraim, yang dimana di sini ada 10 suku. Kemudian yang di selatan, kerajaan Yehuda, ada 3 suku di sini. Nah, 10 suku di utara ini yang dikuasai oleh keturunan Yusuf, yaitu Efraim. Kenapa kok dikuasai oleh keturunan Yusuf? Karena keturunan Yusuf ini mengklaim bahwa Yusuflah yang mendapatkan hak kesulungan. Maka mereka nggak mau tunduk kepada suku Yehuda. Mereka memisahkan diri selepas kematian Salomo di sini. Mereka memisahkan diri menjadi kerajaan Israel Utara. Perhatikan di sini di Shechem, nanti setelah pembuangan di Babel itu ternyata masih ada sisa-sisa. Nah, siapakah sisa-sisa?
Sisa-sisanya adalah orang-orang Samaria. Nah, orang-orang Samaria, kenapa mereka nggak bergaul dengan orang Yehuda? Karena di sini ada sejarah yang panjang sekali. Tetapi pertikan mereka itu diluruskan oleh Yesus. Tapi kamu harus ingat bahwa keselamatan itu datang dari bangsa Yehuda, bangsa Yahudi di sini. Yesus mengingatkan kepada perempuan itu. 10 suku yang di utara, mereka tidak setia kepada Tuhan. Mereka menyembah ilah-ilah asing, dewa-dewa Kanaan. Maka Tuhan memalingkan wajahnya dari 10 suku di utara, dibiarkan 10 suku ini hilang, bangsa Asyur menguasai yang di bagian utara ini, lalu 10 suku itu hilang begitu saja. Tinggal yang di daerah selatan. Di daerah selatan ini agak penting. Agak pentingnya kenapa? Karena di Yerusalem masih ada Bait Allah. Tapi pun ternyata kerajaan Yehuda ini nggak setia kepada Tuhan. Maka Tuhan memberikan hukuman kepada kerajaan Yehuda. Perhatikan. Setelah Israel itu terpecah menjadi dua, yang atas kerajaan Israel utara, yang bawah adalah kerajaan Yehuda, yang utara ini hilang, dibiarkan Tuhan hilang 10 suku, tinggal berapa? Tinggal 3 suku yang di selatan ini namanya kerajaan Yehuda. Makanya Yehuda kemudian menjadi sama dengan Israel dari latar belakang sejarah ini. Sehingga Yehuda dan Israel menjadi sinonim. Karena ketidaksetiaan orang-orang yang di selatan juga, Tuhan nggak membiarkan 3 suku yang di selatan ini hilang juga seperti yang di utara. Tetapi Tuhan memukul orang-orang dari kerajaan Yudea atau Yehuda ini dibuang ke Babel selama 70 tahun. Pada tahun 586 Tuhan membiarkan kekuatan dari Babilonia yaitu Raja Nebukadnezar menguasai Yerusalem bahkan merusak atau meruntuhkan bait Allah yang ada di Yerusalem. Dan isinya semuanya dijarah. Orang-orangnya dibawa pergi ke Babel menjadi orang buangan. Dan dignitinya bangsa pilihan Tuhan ini dijadikan Tuhan serendah-rendahnya. Jadi jangan kira ya. Jangan kira bahwa kalau menjadi bangsa pilihan Tuhan itu nggak dipukul Allah kalau salah. Israel pernah dipukul oleh Tuhan dan dijadikan menjadi bangsa rendahan serendah-rendahannya menjadi bangsa buangan di Babilonia. Walaupun nama Yehuda ini adalah nama yang sangat bagus. Nama Yehuda itu diberikan oleh ibunya yaitu Lea. Kejadian 29 ayat 35. Mengandung pulalah ia lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Maka ia siapa ini? Lea, ibunya. Sekali ini aku akan bersyukur, Ode, kepada Tuhan. Itulah sebabnya ia menamai Yehuda. Ode, bersyukur itu seperti mengangkat tangan. Jadi orang yang bersyukur kepada Tuhan adalah orang yang mengangkat tangannya kepada Tuhan. Kenapa dia mengangkat tangannya memberikan penyembahan kepada Tuhan? Karena Tuhan memberikan berkat kepada kandungan dari Lea, sehingga Lea mensyukurinya, maka dia memberikan nama bagi anaknya dengan mengangkat tangan, aku bersyukur padamu. Jadi Yehuda di sini artinya dia bersyukur. Hmm. Tapi di sini ketika pembuangan di Babel ada satu waktu orang-orang Yehuda ini menolak kasih karunia dari Tuhan sehingga mereka dihukum oleh Tuhan dibuang ke Babel selama 70 tahun. Dan ketika kembali ke tanah suci lagi, mereka tidak juga menjadi bangsa merdeka, mereka tetap menjadi bangsa jajahan dari bangsa-bangsa kafir. Mulai dari bangsa Media, Persia, Babilonia, dan kemudian datang Makedonia, kemudian ada dinasti Seleukus, kemudian ada Emporium Romawi, sampai hadirnya Yesus Kristus.
bangsa Yehuda ini tetap menjadi bangsa yang dijajah oleh orang-orang kafir. Tapi seperti apa yang ditulis dalam Kejadian 49, nubuat Israel bagi Yehuda bahwa dia yang memegang otoritas. Di atas salib, singa dari suku Yehuda ini, yaitu Tunas Daud, telah menang dan dengan demikian telah memperoleh hak untuk membuka kitab dan memecahkan meterai-meterainya, yaitu untuk memerintah alam semesta menurut rencana Bapa kita di surga. Wahyu 5 ayat 5-7 memberikan korelasi antara sang singa itu dengan anak domba yang bertanduk 7, permata 7. Nah, mengapa angka 7? Wah, ini kita sudah bolak-balik membahasnya ya. Angka 7 adalah angka pengampunan. Anak domba yang bertanduk 7 artinya kekuatannya itu sempurna 7 untuk mengampuni. Bermata 7, berpengetahuan 7. Nah, simbol angka 7 ini adalah simbol dari pengampunan yang sempurna. Perhatikan di sini ada gambar anak dombanya cantik banget kan? Tapi coba misalnya, coba bayangin. Kalau seandainya ada anak domba, tanduknya 7, matanya 7, itu nggak kayak anak domba yang cantik lagi dong. Itu udah kayak monster ya. Makanya ketika kita memahami kitab Wahyu, ada anak domba bertanduk 7, bermata 7. Ini kalau digambar secara harfiah, itu kayak monster. Makanya kita harus membaca kitab Wahyu sebagai suatu perlambangan. Jangan diartikan secara harfiah, karena apa yang dilihat oleh Rasul Yohanes adalah alam roh yang tak terkatakan dengan bahasa manusia. Jadi Yohanes hanya menuliskan dalam kemampuannya bahasa manusia ini menggambarkannya. Tapi yang dilihat oleh Rasul Yohanes adalah alam roh. Wahyu 5 ayat 6. Maka aku melihat di tengah-tengah tahta dan keempat makhluk itu dan di tengah-tengah tua-tua itu berdiri seekor anak domba. Seperti yang telah disembelih. Bertanduk 7, bermata 7. Itulah ketujuh roh Allah yang diutus ke seluruh bumi. Nah, 7 roh Allah ini juga kita sudah pelajari. Tentu saja ini nggak boleh diartikan secara harfiah. Kalau diartikan secara harfiah, ini nanti urusannya besar dengan pemahaman monoteisme kan? Ya kan? Jadi kita harus mengartikan ketujuh roh Allah ini sebagai perlambangan kesempurnaan dari Allah, Sang Pengampun dosa. Lalu datanglah anak domba itu dan menerima gulungan kitab itu dari tangan dia yang duduk di atas tahta itu. Wow, perhatikan. Berarti ada dua kuasa yang dilihat oleh Rasul Yohanes. Dia yang duduk di atas tahta itu memberikan gulungan kitab kepada sang anak domba. Wow, kalau kita artikan harfiah, ini kan jadi dua oknum. Kalau dua oknum bermasalah dengan pemahaman monoteisme kan? Jadi inilah alam roh yang kita tidak tahu. Kita sampai hari ini itu berdebat panjang antara monoteisme dan trinitas dan Tritunggal dan macam-macamnya. Bagi saya sangat menghormati trinitas. Saya menghormati apa itu monoteisme. Tapi saya tidak berani untuk mengatakan bahwa rumusan ini yang paling benar. Karena apapun rumusannya, semuanya adalah bahasa manusia. Sedangkan Tuhan itu roh. Dan alam roh tak terkatakan. Ada bahasanya sendiri di alam roh nanti. Ya kan? Sehingga apapun yang dituliskan dalam bahasa manusia adalah upaya Allah memperkenalkan dirinya di dalam bahasa manusia. Nah, jadi paling baik kita hanya mengartikan bahwa tahta itu adalah lambang kuasa. Dan gulungan kitab adalah kekuasaan hukum yang diberikan kepada sang anak domba. Itulah kalau Anda membaca di dalam
Matius pasal 28, Tuhan Yesus pernah berfirman, "Kepadaku telah diberikan kuasa atas surga dan di bumi." Dan kuasa atas surga dan di bumi dan kekuasaan hukumnya yang dilambangkan dengan gulungan kitab inilah yang sedang diceritakan oleh Rasul Yohanes. Merujuk kepada siapa anak domba itu, Rasul Yohanes pernah menulis di dalam Injilnya dalam Yohanes 1 ayat 29, yang dimana Yohanes Pembaptis menunjuk lurus kepada hidungnya Yesus. Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Maka apa yang ditulis dalam Yohanes 1 ayat 29 memiliki korelasi yang erat pada Wahyu 5 ayat 7. Dan Tuhan Yesus mengatakan bahwa darahnya merupakan darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Ini pun memiliki korelasi dengan apa yang ditulis dalam Yohanes 1 ayat 29 dan Wahyu 5 ayat 7. Jadi di sini Wahyu 5 ayat 6, anak domba menggabungkan ciri-ciri paradoksal, yaitu dia yang sudah disembelih, sudah dibunuh, yaitu dia yang sudah disalibkan. Ini menunjukkan bahwa dialah yang menggenapi pengampunan dosa itu. Nanti Anda bisa juga membuka laman Sarapan Pagi mengenai gelar anak domba Allah bagi Yesus. Ketujuh tanduk melambangkan kuasa pengampunan dan kekuatan seorang penguasa dalam mengampuni. Bermata tujuh mengibaratkan pengetahuan akan pengampunan. Dua-duanya sepenuh-penuhnya, yaitu angka 7 tadi, dimiliki oleh Tuhan Yesus Kristus, mengungkapkan bahwa Kristus adalah sosok yang maha tahu. Dan kita merasakan bahwa perlambangan bagi Kristus ini dalam penglihatan Rasul Yohanes seperti pada penglihatan pada gambaran buku Apokalipsis, yaitu kitab Wahyu ini. Jadi kita harus membayangkannya, ini adalah ungkapan alam roh yang tidak dapat diartikan secara harfiah serta-merta. Nah, ini adalah gambar secara harfiah. Anak domba matanya 7, tanduknya 7. Repot ini ya. Ini nggak cantik lagi. Jadi kita harus melihat ungkapan-ungkapan yang dituliskan oleh Rasul Yohanes adalah ungkapan perlambangan. Dan Wahyu 5 ayat 8, anak domba itu menerima penyembahan. Ketika ia mengambil gulungan kitab itu, tersungkurlah keempat makhluk dan ke-24 tua-tua itu di hadapan anak domba itu. Masing-masing memegang satu kecapi dan satu cawan emas penuh dengan kemenyan. Itulah doa orang-orang kudus. Sesaat gulungan kitab itu ada di tangan sang anak domba, yaitu Tuhan Yesus Kristus, maka keempat makhluk-makhluk itu menyembah dan juga 24 tua-tua itu. Dia dengan lebih giat lagi memberikan penyembahan itu. Yesus Kristus yang pernah dianggap hina, kini sangat dihargai di surga. Dan apa yang dilakukan oleh empat makhluk itu dan ke-24 tua-tua itu seperti yang ditulis dalam Mazmur 141 ayat 2, biarlah doaku adalah bagimu seperti persembahan ukupan, dan tanganku yang terangkat seperti persembahan korban pada waktu petang. Kemudian dalam Wahyu 5 ayat 8-10 bicara tentang nyanyian baru. Yang 8 sudah kita baca, yang ke-9 sekarang. Dan mereka menyanyikan suatu nyanyian baru, katanya. Engkau layak menerima gulungan kitab itu dan membuka meterai-meterainya, karena engkau telah disembelih dengan darahmu. Engkau telah membeli mereka bagi Allah dari tiap-tiap suku dan bahasa dan kaum dan bangsa. Ayat 10, dan engkau telah membuat mereka menjadi suatu kerajaan dan menjadi imam-imam bagi Allah kita, dan mereka akan memerintah sebagai raja di bumi. Dan di Wahyu 5 ayat 9 ini dibahas mengenai nyanyian baru.
Apa sih yang dimaksud dengan nyanyian baru ini? Dalam Perjanjian Lama kita juga mengenal ada nyanyian baru. Disinggung 9 kali dalam Alkitab. 6 kalinya terdapat dalam kitab Mazmur, 1 kali dalam kitab Yesaya, dan 2 kali di kitab Wahyu. Dan di sini orang-orang yang menyembah Yesus Kristus di sorga itu membawa kecapinya. Bahasa Ibrani-nya kinor, seperti yang dimainkan oleh Raja Daud. Jadi siapa sih yang dimaksud dengan orang-orang kudus itu? Kita sudah pelajari. Kemungkinannya mereka adalah orang-orang percaya yang mendapat keselamatan, termasuk kita. Itu bisa juga kita terima bahwa 24 tua-tua itu simbol dari 12 tua-tua Israel dan simbol dari 12 murid Kristus, yang dimana orang Israel dan murid-murid Kristus termasuk kita, golongan orang-orang percaya, menjadi orang-orang pilihan yang masuk di dalam hitungan 24 tua-tua. Ini juga bisa kita terima penafsirannya. Atau juga 24 tua-tua itu adalah para malaikat agung dalam sidang ilahi. Nah, penafsiran ini bisa bermacam-macam. Semuanya bisa kita terima. Dan nyanyian baru ada 6 kali dituliskan dalam kitab Mazmur. Nyanyian baru bahasa Ibrani-nya Shir Hadas. Ya Allah, aku hendak menyanyikan nyanyian baru bagimu. Dengan gambus 10 tali, aku hendak bermazmur bagimu. Elohim Shir Hadas asiralah. Benefel Asor asamrahlah. Biarlah aku bermazmur bagimu. Jadi apa yang dimaksud dengan Shir Hadas? Apakah lagu yang baru diciptakan? Saya yakin ini bukan bermakna itu. Nyanyian baru adalah nyanyian yang dinyanyikan dengan hati yang baru, dalam sikap pertobatan, yang dinyanyikan oleh manusia-manusia baru, yang dibaharukan oleh Roh Kudus. Jadi nyanyian baru bisa saja sih diartikan sebagai nyanyian yang benar-benar baru, tetapi nyanyian baru juga bermakna nyanyian yang dinyanyikan oleh manusia-manusia baru yang sudah ditebus. Nyanyian baru juga mengandung ekspresi pengalaman baru dengan Tuhan. Ini juga bisa kita terima makna itu. Allah menyukai pembaharuan dalam keadaan diri manusia yang dulunya jahat, yang dulunya pelit, kemudian dibaharukan. Dan orang-orang yang menjadi manusia baru ini menyanyikan lagu-lagu, yaitu nyanyian baru dari hatinya yang baru. Dan Wahyu 5 ayat 10 mengatakan kepada kita bahwa kita menjadi imam-imam bagi Allah, yang dimana Rasul Yohanes mengkonfirmasi pernyataan Allah yang pernah ditulis oleh Rasul Petrus, yang menyatakan dalam 1 Petrus 2 ayat 9, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Jadi inilah penyembahan bagi anak domba, 7 pujian yang layak baginya, ditulis dalam Wahyu 5 ayat 11 sampai 14. Perhatikan di sini. Aku melihat dan mendengar suara banyak malaikat sekeliling tahta, makhluk-makhluk dan tua-tua itu. Jumlah mereka berlaksa-laksa dan beribu-ribu laksa. Katanya dengan suara nyaring, anak domba yang disembelih itu layak menerima kuasa dan kekayaan dan hikmat dan kekuatan dan hormat dan kemuliaan dan puji-pujian. Ini menarik ayat 12 ya. Ayat 12, perhatikan, ada 7 kata pujian. Yang pertama, anak domba layak menerima kuasa. 1. Yang kedua, ada pujian tentang kekayaannya, hikmat, kekuatan, hormat, kemuliaan, dan puji-pujian. Ada 7 kata pujian bagi sang anak domba. Perhatikan, selalu ada kata-kata 7 dalam Wahyu, termasuk dalam Wahyu 5 ayat 12 ini. Dan dalam bahasa Yunaninya, 7 kata pujian itu dunamis, yaitu kuasa, power.
Yang kedua, Plutos, kekayaan. Yang ketiga, Sophia, hikmat. Yang keempat, Iskus, kekuatan. Yang kelima adalah Time, hormat. Yang keenam adalah Doxa, kemuliaan. Kemudian yang ketujuh adalah Eulogia, yaitu berkat atau blessing. Dan ini dikenakan kepada sang anak domba. Dan ayat 13 dituliskan ada kata semua makhluk. Dan aku mendengar semua makhluk yang di sorga dan yang di bumi dan yang di bawah bumi, yang di laut dan semua yang ada di dalamnya berkata, bagi Dia yang duduk di atas tahta dan bagi anak domba adalah puji-pujian dan hormat dan kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Tampaknya ini mosok sih? Di dalam penglihatan itu semua makhluk memuji Tuhan. Benarkah semua makhluk memuji Tuhan? Jangankan makhluk. Tuhan Yesus pernah mengatakan batu pun kalau Tuhan berkehendak, dia bisa memuji Tuhan atau bahkan bisa berteriak. Ditulis dalam Lukas 19 ayat 39 sampai 40. Jadi jelas, jika Allah menghendaki batu untuk berteriak atau berseru, dia bisa. Maka semua makhluk bisa Tuhan jadikan untuk memuji Tuhan. Jika Alkitab mengatakan semua makhluk, tentu memang semua makhluk, bukan sebagian. Alkitab kita, ya dan amin. Bahkan Allah bisa menjadikan batu berteriak. Sejalan apa yang ditulis dalam Wahyu 5 ayat 13, Rasul Paulus menulis tentang kemuliaan kepada Tuhan Yesus Kristus yang tidak akan dapat disangkal. Filipi 2 ayat 9-11. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Di dua ayat terakhir ini, yaitu Wahyu 5 ayat 13-14 bercerita tentang kemuliaan dan pemujaan terhadap Allah dan anak domba. Secara bersama-sama, seluruh semesta memuji Allah dan anak domba. Karena penciptaannya juga karya penebusannya. 4 grup itu secara konstan mengatakan amin setiap kali pujian dinaikkan oleh seluruh ciptaan lainnya. Keempat makhluk ini mengatakan amin. Mereka meletakkan meterai mereka dan berkenan Allah atas penyembahan yang universal ini. Juga para tua-tua jatuh tersungkur sujud menyembah kepada Allah dan anak domba. Demikianlah seluruh alam semesta dapat dibuat Tuhan untuk memberikan puji-pujian kepadanya. Dan inilah yang sudah kita pelajari dalam Wahyu pasal 5. Yang kita pelajari Wahyu pasal 5 ayat 5 sampai ayat 14. Nanti dalam pertemuan berikutnya kita akan masuk pada pewahyuan level keempat. Ini agak seru ya daripada sebelum-sebelumnya. Karena mulai bicara mengenai meterai pertama, kuda putih yang menunggangi dan sebuah busur dan lain-lainnya. Baik. Saya sudah sampai di sini, kita bisa bertanya jawab. Saya akan kembalikan ke Ibu Anita. Syukur atas kasih yang dicurahkan. Tuhan, Kau pimpin aku di padang rumput hijau. Mataku terpesona melihatnya. Sungguh indah, lebih dari yang ku tahu. Ketika ku jatuh, Kau menopangku. Saat aku bimbang dan tak tentu arah, Engkaulah gembala yang menuntunku, membimbingku masuk di tempat yang tenang. Kau cahayaku, memimpinku dalam kegelapan. Kau cahayaku, menopangku dalam kesedihan.
kesesakan. Kini aku berserah, karena aku tahu Kaulah cahayaku. Kini ku tahu Yesus penolongku. Dalam kegelapan Kau menunjukkan jalan. Ku bersyukur atas kasih-Mu Tuhan, sehingga ku tahu Kaulah pelindungku. Kau cahayaku, memimpinku dalam kegelapan. Kau cahayaku, menopangku dalam kesesakan. Kini aku berserah, karena aku tahu Kaulah cahayaku. Kau cahayaku, memimpinku dalam kegelapan. Kau cahayaku, menopangku dalam kesesatan.